Selamat pagi pemirsa, saya Budi Arti akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Ditagih bon minuman, oknum Polres Binjai letuskan senjata ke udara. Usai divaksin, 2 warga Sumut positif COVID-19. Unik, pohon pisang memiliki tandan sepanjang 3 meter. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, seorang oknum polisi yang diduga bertugas di Mapolres Binjai Brigadir MJ nekat mencetuskan senjata api ke udara di salah satu kafe di kawasan Sebelutu, Kecamatan Medan Baru. Aksi arogannya tersebut diketahui saat petugas Satgas Penanganan COVID-19 Kota Medan melakukan razia protokol kesehatan di lokasi tersebut. Tindakan arogan oknum polisi kembali mencuat. Kali ini personil Polres Binjai berinisial Brigadir MJ meletuskan 2 tembakan di tempat umum. Diduga motifnya hanya karena kesal ditagih bon minumannya. Meski tidak ada korban jiwa, namun tindakan menimbulkan kepanikan. Aksi koboi Brigadir MJ bermula dari kehadiran tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Medan yang kemarin malam membubarkan kerumunan pengunjung di tempat hiburan The Tonga, Jalan Sebelutu, Kecamatan Medan Baru. Pembubaran dilakukan karena aktivitas di sana melanggar batas waktu ketentuan. Situasi ini coba dimanfaatkan pengunjung dengan pergi tanpa membayar. Di antaranya diduga Brigadir MJ dan rekannya. Khawatir gaji akan dipotong atasan sebagai ganti rugi pembayaran pengunjung, karyawan tempat hiburan malam tersebut mengejar pengunjung yang belum bayar. Namun upaya ini justru menimbulkan keributan. Melihat situasi tidak kondusif tersebut, petugas gabungan Satgas COVID-19 Kota Medan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, serta Satpol PP pun mencoba membantu melerai keributan. Bukannya meredakan situasi, Brigadir MJ mengeluarkan pistol dan meletuskan tembakan senjata api sebanyak 2 kali ke udara. Atas kejadian ini, pihak Mapolda Sumatera Utara dan Polres Binjai sedang melakukan pemeriksaan terhadap oknum polisi tersebut. Dari Kapolri kita yang baru Pak, ada mungkin atensi khusus terhadap anggota kepolisian yang memegang senjata api ini terkait dengan penembakan di Jakarta. Di Medan ada baru kemarin terjadi penembakan seperti apa mungkin Pak? Atensi khusus dan penegasan dari pihak Polres Sumatera Utara sendiri Pak? Ya tentunya kita sebagai pimpinan-pimpinan atasan-atasan ini harus melakukan kontrol lah ke bawah, melakukan pengawasan, kemudian selektif dalam memberikan senjata api. Ada temuan gitu Pak, ada temuan seperti ini, ada anggota meletuskan senjata api 2 kali gara-gara penagihan bil di tempat hiburan malam, seperti apa Pak? Ya, tanggapannya Pak? Kita sampai sekarang belum mengetahui informasi, tapi kalau ada begitu tentu tidak boleh. Kalau kita ketahui orangnya, nanti kita sampaikan ke Propam supaya itu diselidiki. Jika nantinya ditemukan Brigadir MJ melakukan pelanggaran hukum, maka pihak Polda Sumatera Utara akan memberikan sanksi tegas dan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pemecatan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menghentikan paksa aktivitas tambang tanah timbun yang tidak memiliki izin atau ilegal. Tanah timbun hasil tambang ilegal tersebut diduga digunakan untuk proyek pembangunan jalan tol Medan Aceh yang sedang dibangun di Kabupaten Langkat. 8 orang anggota DPRD Kabupaten Langkat dari berbagai fraksi ini mendatangi lokasi penambangan tanah timbun yang berada di Desa Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Karena tidak memiliki izin tambang, pihak DPRD langsung menghentikan semua aktivitas yang ada di lokasi tersebut. 3 unit alat berat yang sedang bekerja dipaksa berhenti, dan sejumlah truk pengangkut hasil tambang juga diusir dari lokasi. Pemilik lokasi tambang sempat memprotes aksi anggota DPRD Langkat ini, namun saat ditanya izin usaha tambang, ia tidak bisa menunjukkannya. Aksi ini dilakukan DPRD Langkat berdasarkan laporan dari masyarakat tentang adanya penambangan tanah timbun di kawasan tersebut yang meresahkan warga.
Menurut anggota DPRD Langkat Ismet Barus, sidak ke lokasi penambangan tanah timbun atau biasa disebut dengan tambang galian C ini dilakukan karena disinyalir banyak lokasi tambang yang tidak memiliki izin. Selain meresahkan warga, aktivitas ini juga dinilai merusak lingkungan karena tidak memiliki AMDAL dan tidak membayar pajak kepada pemerintah. DPRD Langkat juga mendesak polisi agar segera menindak lokasi penambangan ilegal tersebut karena telah beroperasi namun tidak tersentuh hukum. Yang tidak dapat menunjukkan surat izin. Jadi kami langsung menyidak dan memberhentikan semua kegiatan yang ada di sini. Selanjutnya prosesnya seperti apa, Bang? Kami akan menelusuri lebih jauh lagi dan kami akan ke ranah hukum. Jadi kami minta nanti pihak Pemda maupun pihak polisi untuk menindaklanjuti bahwasanya betul-betul galian C ini tidak mempunyai izin. Dalam hal ini sangat merugikan PAD Kabupaten Langkat. Sidak ke lokasi tambang ini akan terus dilakukan karena maraknya lokasi tambang pasir dan batu ilegal di Langkat. Tanah timbun hasil tambang ilegal ini diduga digunakan untuk proyek pembangunan Jalan Tol Medan Aceh yang sedang dibangun di Kabupaten Langkat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, petugas gabungan kembali melakukan penertiban lapak pedagang kaki lima di kawasan Pasar Petisa Selasa sore. Saat penertiban, pedagang melakukan perlawanan adu mulut hingga terjadi keributan dengan petugas karena tidak terima barang dagangannya langsung diangkut. Lapak pedagang kaki lima di seputaran Pasar Petisah, Kota Medan kembali ditertibkan oleh puluhan petugas gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pabong Praja, Muspika Kecamatan Medan Petisah, dan petugas kepolisian pada Selasa sore. Melihat kedatangan petugas, para pedagang kaki lima tersebut berusaha menyelamatkan barang dagangannya. Namun dengan cepat petugas langsung mengamankan lapak serta tenda dagangan milik mereka. Hal ini tentu sudah melanggar aturan daerah nomor 9 tahun 2009 tentang larangan berjualan di bahu jalan dan di atas parit yang kerap menyebabkan kemacetan. Namun dalam penertiban tersebut, petugas mendapat penolakan dari salah satu pedagang karena tidak terima barang dagangannya langsung diangkut petugas ke mobil truk milik Satpol PP. Aksi kejar-kejaran hingga kontak fisik tidak terhindarkan antar petugas dan pedagang hingga berujung ricuh. Sebelumnya pihak kecamatan sudah memberikan himbauan kepada para pedagang kaki lima tersebut perihal penertiban. Namun para pedagang masih saja melakukan aktivitas berjualan. Selain melanggar aturan daerah, penertiban ini dilakukan agar kota Medan tertata dengan rapi dan bersih. Kegiatan kita hari ini, Bang, untuk penertiban PK5 yang lalu tanggal 22 dan kemarin kita sampaikan kita mengadakan posko yang telah kita tertibkan di Pasar Petisah, Bang, yang melanggar peraturan wali kota. Bang, tadi ada sempat perlawanan, Bang. Apa sebelumnya belum ada sosialisasi, Bang? Baik, sebelumnya kita sudah adakan sosialisasi dan kebetulan langsung kita tadi pagi untuk sosialisasi supaya jangan menggelar dagangannya di depan perparkiran dan di depan Pasar Petisah. Tapi kita himbau dengan santun, namun pihak dari pedagang PK5 tidak mengindahkan, Bang. Tapi Pak, yang tadi katanya ada pilih kasih, Pak, apa itu, Pak? Nah, jadi untuk pilih kasih, Bang, yang satu ini kan kita tertibkan yang di depan parkir dan kita tertibkan yang dekat PD Pasar. Cuman kan dari kita sampaikan bahwa yang di depan PD Pasar itu ada PT dari PT GCS, Bang, dari PD Pasar, Bang. Demikian. Usai dilakukan penertiban, petugas langsung membawa sejumlah barang pedagang kaki lima tersebut ke kantor Satpol PP Kota Medan. Penertiban ini akan dilakukan secara rutin guna menata wilayah dengan baik. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, setelah mendapatkan vaksinasi COVID-19 jenis Sinovac, 2 warga Sumatera Utara terpapar COVID-19. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi dan mempelajari kasus tersebut.
Gubernur Sumatera Utara menyatakan 2 warganya yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 jenis Sinovac tetap terpapar COVID-19. Bahkan keduanya sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit karena terkonfirmasi COVID-19 dengan gejala atau simptomatik. Meski jumlahnya hanya 2 orang dibanding 148.000 peserta vaksinasi yang tidak terkonfirmasi positif COVID-19, pemerintah Provinsi Sumatera Utara tetap mempelajari kasus ini. Akan tetapi hingga saat ini, belum diketahui apakah 2 warga Sumut itu terpapar virus COVID-19 sebelum atau sesudah vaksinasi. Sementara itu, Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan hanya mendapati seorang peserta vaksin COVID-19 yang mengalami gejala gatal-gatal berat pasca vaksinasi COVID-19. Sedangkan kejadian pasca imunisasi lainnya tergolong ringan dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Itu keputusan. Tidak. 2 orang saat ini yang dari 148.000 kemarin, itu ada 2 orang yang terkena. Maksudnya dirawat. Padahal orang itu sudah divaksin. Nah, sekarang sedang dipelajarin apakah dia terkena virus itu sebelum divaksin atau sesudah divaksin. Nah, ini yang tidak bisa kita dapat. Tapi pastinya dari 148.000, salah satu saya ya, itu ada 2 orang yang masih terpapar. Tapi kan kecil sekali persentasenya. Saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedang melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap 2 bagi pekerja pelayanan umum dari TNI Polri, ASN, hingga pengemudi angkutan umum dan pedagang pasar. Daniel P. Kuali melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, aktivitas Gunung Api Sinabung yang berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara berada pada level 3 atau siaga. Masih tingginya aktivitas Sinabung dan Satgas Tanggap Darurat Sinabung memperpanjang masa tanggap darurat. Pasca awan panas guguran serta erupsi Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG terus memantau perkembangan Gunung Api Sinabung yang saat ini masih berstatus siaga level 3. Warga terus diimbau untuk tidak memasuki zona merah. Dengan masih tingginya aktivitas Sinabung dan Satgas Tanggap Darurat Gunung Api Sinabung terus melakukan perpanjangan tanggap darurat Sinabung yang akan direvisi setiap bulannya. Untuk tanggap darurat kita perpanjang sampai dengan saat ini, kita perpanjang sampai dengan tanggal 30 Maret dan sudah dilaksanakan sejak tanggal 23 kemarin. Kemudian dengan kondisi Gunung Sinabung saat ini yang masih sangat tinggi, kemudian ada himbauan kita sendiri dari Satgas. Selalu kita melaksanakan himbauan kepada masyarakat agar tetap mematuhi aturan-aturan sudah dilaksanakan. Kita melaksanakan aturan diikuti oleh patroli dari seluruh unsur untuk menjaga agar masyarakat tidak memasuki zona merah kembali, baik itu yang melakukan kegiatan di perladangan maupun kegiatan lainnya. Terkhusus untuk bagi masyarakat Karo khususnya maupun dari warga di luar Karo untuk tidak memasuki kembali ke Danau Lokawar yang sampai saat ini bisa dikatakan dijadikan sebagai objek wisata, karena dengan potensi-potensi dan situasi seperti ini yang tidak bisa diprediksi, kita himbau sekali lagi, kita himbau untuk tidak memasuki kembali ke tempat wisata Danau Lokawar karena mengantisipasi terjadi hal-hal tidak diinginkan. Gunung Api Sinabung masih berstatus siaga level 3, warga dihimbau untuk tidak memasuki zona merah Gunung Api Sinabung. Selain itu, warga juga diimbau agar menggunakan masker dan pelindung mata apabila beraktivitas di luar ruangan. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, tim Satuan Tugas Tanggap Darurat Penanganan Bencana Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kerahkan 8 unit truk pemadam kebakaran dan truk water cannon, lakukan pembersihan sisa material abu vulkanik di kecamatan. Pasca Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara mengeluarkan awan panas guguran sejauh 5.000 meter dengan ketinggian kolom abu 5.000 meter. Serta erupsi dengan ketinggian 1.000 meter, tim Satuan Tugas Tanggap Darurat Penanganan Bencana Gunung Sinabung mengerahkan sebanyak 11 unit truk tangki air. Di antaranya 8 unit truk pemadam kebakaran, 1 unit truk tangki air dari Dinas Pekerjaan Umum Karo, 1 unit truk tangki air PMI Karo, dan 1 unit water cannon milik Polres Tanah Karo.
Sebanyak 70 personel gabungan juga dikerahkan untuk membersihkan sisa material abu vulkanik yang menerpa beberapa daerah di seputaran Gunung Api Sinabung. Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo, kebersihan dilakukan di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Tigan Dreket, Kecamatan Kutabuluh, dan Kecamatan Tiga Binanga. Dan saat ini pembersihan difokuskan di daerah yang paling parah terpapar abu vulkanik, yakni di Kecamatan Tigan Dreket, di mana 16 desa tertutup abu vulkanik. Pembersihan diutamakan pada fasilitas umum, seperti jalan, pasar, dan pemukiman rumah warga. Namun melihat luas wilayah yang terpapar abu vulkanik begitu luas dan dengan keterbatasan alat, tim Satgas Tanggap Darurat Sinabung mengharapkan kepada masyarakat untuk membantu dalam hal pembersihan sisa material abu vulkanik di kawasannya masing-masing, walaupun dengan alat seadanya. Hal ini untuk mengantisipasi abu yang semakin tebal menutup akses jalan, juga menjaga agar tidak terjadi gangguan pernapasan akibat abu vulkanik yang tebal. Fokus pembersihan ini terutama di tempat-tempat fasilitas umum, terutama jalan, pasar, dan pemukiman penduduk. Disitulah kita fokuskan penyiraman. Akan tetapi karena memang armada kita yang tidak terlalu mencukupi, di sini kami juga mengimbau pada bantuan pada masyarakat, mana tahu ada bantuan dari masyarakat penduduk untuk bersama-sama kami untuk menyiram abunya. Saat ini Gunung Api Sinabung berada pada level 3 siaga. Kepada masyarakat diimbau untuk tidak memasuki zona merah seputaran Gunung Api Sinabung dan memakai masker apabila terjadi hujan abu untuk mengantisipasi penyakit saluran pernafasan. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, berbagai upaya dilakukan petugas Lapas Narkotika kelas 2A Pematang Siantar dalam membina warga binaan. Selain memberikan bekal pembinaan kemandirian, juga rutin mengadakan pembinaan keagamaan bagi para penghuni lapas. Pembinaan untuk pembekalan jiwa kerohanian para penghuni supaya tidak mengulangi kesalahan di masa lalu setelah bebas. Fasilitas rumah ibadah seperti masjid, gereja, dan vihara yang ada di Lapas Narkotika kelas 2A Pematang Siantar yang berlokasi di Pematang Raya, Simalungun, Sumatera Utara menjadi tempat bagi para warga binaan menghabiskan waktu kerohanian. Kegiatan pembinaan keagamaan ini dilakukan setiap hari secara rutin bagi para penghuni lapas sesuai dengan agamanya masing-masing. Sebelum memasuki tempat ibadah, para warga binaan diwajibkan untuk mengisi absen dengan fingerprint di pos yang telah disediakan lapas. Hal ini berguna sebagai penilaian dan menjadi rapot pembinaan bagi penghuni lapas. Pembinaan ini dinilai sangat penting dan berguna untuk pembekalan jiwa kerohanian pendekatan kepada Tuhan bagi para penghuni lapas, supaya tidak mengulangi kesalahan di masa lalu setelah bebas. Jadi seluruh kegiatan pembinaan keagamaan kita fasilitasi dengan baik, dan untuk penilaiannya kita sudah memiliki TI, kita memakai teknologi informasi dengan cara setiap warga binaan wajib sebelum memasuki tempat ibadah wajib mensidik jari. Gunanya untuk bisa kita menjadi raport pembinaan dari penyandu sendiri. Saat ini Lapas Narkotika kelas 2A Pematang Siantar dihuni sebanyak 641 orang, diantaranya warga binaan yang beragama Islam sebanyak 523 orang, 110 orang beragama Kristen, 7 orang beragama Buddha, dan 1 orang beragama Hindu. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, warga Kelurahan Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dihebohkan dengan adanya pohon pisang dengan jumlah dan ukuran yang tak lazim. Pasalnya pohon pisang ini menghasilkan ribuan pisang dengan ratusan tandan yang panjangnya mencapai 3 meter.
Pohon pisang milik Sahril Purba warga Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah ini mendadak viral lantaran memiliki buah pisang yang tidak lazim. Selain jumlah buahnya ribuan, tandannya pun tumbuh panjang sekitar 3 meter hingga menyentuh tanah. Sang pemilik tidak menyangka pohon pisang miliknya berbuah banyak dengan tandan yang panjang. Awalnya tidak ada yang aneh dengan pohon pisang ini, lantaran saat ditanam 1 tahun lalu, buah pisang tumbuh normal seperti buah pada umumnya. Keanehan pun baru terjadi sekitar 6 bulan terakhir, buahnya terus bertambah hingga menjulur ke tanah. Keanehan buah pisang ini pun mendadak viral dan menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Bahkan tak jarang, warga yang datang melihat pohon pisang unik tersebut dan tak lupa untuk bersuah foto. Benih tidak ada, cuma minta bibitnya banyak. Oh, minta bibitnya udah banyak, Pak. Iya. Berarti sudah Bapak udah lama ditanam dia, Pak? Kira-kira 1 tahun lebih lah. Sudah 1 Kalau ini kira-kira udah 6 bulan berada. yang lalu, Pak ya. Peminat untuk Meminta bibit ya. tidak berfoto banyak. Oh, Kalau tengoknya kan ingin orang itu berfoto, ya berfoto. 3 meter lah. 3 meter. Satu pohon pisang ini biasanya hanya berbuah 10 hingga 15 tandan pisang. Namun setelah dihitung ternyata mencapai ratusan tandan dan jumlahnya terus bertambah hingga sekarang. Pemilik pohon pisang ini juga mengaku tidak pernah memberikan pupuk atau obat-obatan apapun, sebab pisang yang tumbuh di depan pekarangan kediamannya ini dibiarkan tumbuh secara alami. Baharuddin Simanulang melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Budi Arti, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.